Halo Sobat Nobak, BTT Randai Kaisar episode 746 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan, Hsiandren, dan Yonantian menuju wilayah suci Dewa Buddha. Namun Xiaoyan tetap waspada karena Yonantian tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Di tengah perjalanan, Topeng Jugen memanggil rapat Jiang Misi, sehingga Xiaoyan harus hadir secara rahasia melalui avatar pemakan jiwa. Dalam rapat itu, ia mengetahui bahwa salah satu anggota penting, Simou, tidak hadir karena luka parah. Tanda bahwa anggota Jiang Misi bisa dibunuh dan tidak abadi. Di dalam ruang kekacauan, sebuah meja batu yang terdistorsi melayang seperti bintang di kegelapan. Pada saat itulah, Xiaoyan yang menggunakan topeng Jugen baru saja tiba. Sementara suara gaduh penuh kegilaan meledak seketika dari para penghuni tempat itu. Saudara Jugen, kau datang terlambat. Salah satu sosok Jiang Misi mencemooh. Ia mengenakan topeng kayu berbentuk batang pohon. Sebuah mata tunggal memancarkan cahaya samar. Suaranya kokoh dan bernada kaku. Pasti kau tadi dipermainkan oleh sang makhluk tertinggi di Sensi sampai berputar-putar. Ia tertawa rendah sebelum melanjutkan dengan nada angkuh. Aku baru saja menanamkan sebuah benih ketamakan di alam dewa 9 langit. Para murid Huachan, juga para semut kecil tak berarti itu, demi melihat artefak palsu telah membantai beberapa kekuatan besar hingga darah mengalir seperti sungai. Menarik sekali. Sosok Jiang Misi lain dengan topeng 3 mata yang bergetar oleh kegilaan mengatakan, apa hebatnya itu? Cincin tulang Shenmo jauh lebih dahsyat. Kutaburkan kekacauan antara para dewa dan iblis, memaksa mereka berebut tahta Raja Abadi. Mereka saling membunuh demi gelar yang bahkan tidak nyata. Kebodohan mereka begitu memuakkan sampai membuatku ingin menangis, ucapnya. Setelah itu, sosok Jiang Misi dengan topeng berlubang 5 juga berkata, suaranya berat seperti guntur meledak. Tidak menarik. Jika bermain, maka harus sampai langit hancur. Aku turun tangan sendiri, bekerja dari dalam dan luar, sehingga perisai dunia Sensi hancur lebih cepat dari seharusnya. Kini, pasukan Taishu sudah menyerbu masuk ke Sensi. Perang besar telah dimulai. Ucapan itu menghantam jantung Xiaoyan seperti cakar tak terlihat. Perisai dunia telah runtuh. Ia bahkan tidak menerima satupun kabar soal itu. Jika benar, berarti Taishu telah memulai invasi besar terhadap Sensi. Namun tentu saja ia tidak mungkin bertanya. Semua orang di tempat ini adalah gila. Melakukan percakapan normal adalah mustahil. Xiaoyan merenung. Ketika ia berbicara dengan penguasa mimpi, sosok itu memang terasa aneh. Tetapi tidak segila mereka yang ada di sini. Apakah mereka wajib berpura-pura gila agar bisa bertahan? Atau memang begitulah yang harus dilakukan oleh para Jiang Misi? Namun, sejak Xiaoyan mendapatkan topeng Jugen, ia tidak pernah mengalami masalah sebesar itu. Suara lain bergema, lembut namun dingin. Di dunia baru, aku membuat seluruh bintang memasuki malam abadi tanpa siang, hanya agar mereka berevolusi menjadi iblis dalam kegelapan. Sosok bertopeng 2 mata memandang kosong, sulit ditebak. Kemudian suara lain, tenang namun mengerikan, muncul dari sosok bertopeng 6 lubang. Seluruh karma di banyak dunia berantakan karenaku. Beberapa dunia tak bertuan dan Xuan Yin Zhenji kini mengalami penderitaan tak berujung. Penduduknya menderita begitu parah hingga tak bisa lagi disebut hidup. Xiaoyan kembali menahan gejolak di hatinya. Makhluk-makhluk ini semuanya ingin membunuh, mengacau, dan menghancurkan dunia. Sosok lain berbicara dengan nada ringan namun penuh ketidakwarasan. Pertempuran antara Dewa Buddha dan para iblis tidak cukup. Aku telah membesarkan Raja Iblis akhir agar dapat memancing Zhu Yang Tianju datang ke alam Shitian Xuanje, lalu membiarkan biksu botak itu memergoki perselingkuhan Huachan dan sang putri suci. Menarik bukan? Sangat menarik. Tiba-tiba, Sutong menghentak lantai batu, penuh kejengkelan. Diam semua. Satu dari kita hilang. Apa dia mati karena ulahnya sendiri? Ini tidak boleh. Kita harus segera mengangkat Jiang Misi baru. Jika terlalu banyak dunia tidak mengalami kekacauan,
raja akan murka. Lalu kalau kita mati, siapa yang akan bermain dengan dunia-dunia itu? Akhirnya, mereka menyadari bahwa batu tempat duduk keempat kosong. Namun mereka sama sekali tidak peduli siapa yang hilang. Yang penting kursi itu kosong dan harus segera digantikan. Rapat ini benar-benar seperti kumpulan orang gila yang berbicara ngawur. Entah mana yang benar, mana yang dilebih-lebihkan, Xiaoyan tidak bisa memastikan. Namun ia tahu satu hal, para jang misi ini benar-benar mengintervensi banyak dunia. Ada unsur dramatis, tetapi tindakan mereka nyata. Kalau begitu, kita cari saja Simo yang baru. Aku masih punya beberapa topeng 7 kehidupan, ucap Shutong kembali. Xiaoyan tertegun. Apa sesederhana itu? Cukup memberikan topeng 7 kehidupan, lalu seseorang langsung menjadi jang misi. Semakin lama ia mengamatinya, semakin ia tidak memahami cara kerja kelompok ini. Mereka kelihatannya sembrono, tetapi kekuatan mereka nyata, mampu mengguncang dunia-dunia besar. Selain dirinya, seluruh jang misi tampaknya memiliki kekuatan mengerikan, cukup untuk mengguncang dunia besar. Makhluk-makhluk gila ini, meski salah satu dari mereka mati, mereka tetap menganggap penderitaan makhluk hidup sebagai hiburan. Tidak bisa kehilangan satupun plon. Jika raja menganggap pertunjukan kita kurang seru, kita yang akan dimarahi. Cepat cari pengganti, ucap sosok bertopeng 5 mata. Baik, setelah ini seluruh jang misi harus mengusulkan 1 kandidat. Syaratnya, kekuatan minimal tingkat kelima keabadian dewa, atau memiliki kekuatan jiwa setara ranah tanpa harapan. Shutong menutup pertemuan. Xiaoyan menyadari saatnya ia berbicara. Meniru gaya bicara Jiu Geng yang eksentrik, ia menyela dengan nada serak penuh kegilaan yang dibuat-buat. Kalau mencari pengganti, cari saja yang paling kuat. Lebih baik yang cukup gila untuk mengguncang seluruh dunia dan merobek ruang kekacauan ini, ucap Xiaoyan. Sosok bertopeng 3 mata tertawa keras. Benar, sekedar mencapai tingkat kelima tidak cukup. Ia harus gila, haus membunuh, dan mampu menikmati penderitaan makhluk dunia seperti kita. Ya, harus bisa merasa senang hingga tubuh bergetar saat melihat makhluk kecil putus asa. Tambah sosok bertopeng 5 lubang seraya tertawa miring. Shutong menjawab, baik, rapat selesai. Segera cari Simo baru. Jangan lengah. Akan kusebarkan topeng 7 kehidupan ke berbagai dunia. Para maniak tersembunyi akan mencium baunya dan menyerbu seperti anjing gila. Kita tinggal menunggu pertunjukan dimulai. Usai berkata demikian, sosoknya menghilang dari batu tempatnya duduk. Diikuti para jang misi lain yang lenyap sambil meninggalkan suara-suara aneh. Xiaoyan mengerutkan alis. Kini jelas bahwa setelah ia membunuh penguasa mimpi, kelompok gila ini berusaha mencari pengganti yang baru. Maka, apakah tindakannya benar atau salah? Pikirannya bergejolak. Namun satu hal pasti, ia berhasil menyamar sebagai Jiu Geng tanpa dicurigai. Dengan kekuatan yang meningkat, ia bertekad menggali identitas para jang misi ini lebih jauh. Kalau mereka mencari pengganti, biar saja, ia akan membunuh satu persatu. Mereka ingin gila. Xiaoyan akan meladeninya sampai akhir. Dengan tekad yang membara, wujud bayangannya menghilang dari batu itu. Tubuh aslinya membuka mata dari posisi meditasi. Di sampingnya, Heshian tidak sedang berlatih. Justru ia sedang menatap benda-benda langka di atas sebuah kompas. Lalu menatap Xiaoyan penuh penasaran. Saudara Xiaoyan, mengapa kau tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang begitu kuat barusan? Heshian berkata ringan.